Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kenalkan kami dari Syafas Capital. Saya Muhammad Shoki bin Armiyah, LCMBA CSAE, founder dan Chief Executive Officer daripada Syafas Capital. Para Syafazian, kami memperkenalkan diri. Jadi Syafas Capital merupakan sebuah perusahaan konsultan bisnis pengembangan syariah. Jadi di dalamnya kami memberikan pelayanan-pelayanan seperti menyelaraskan antara ide Anda untuk dikembangkan kepada pengembangan konsep bisnis syariah. Kemudian kami juga berfokus kepada marketing research di bidang keuangan syariah. Kami juga berfokus kepada pengembangan teknologi daripada Islamic Financial Technology ataupun Islamic Fintech yang biasa disebut dengan fintech syariah. Fokus kami ada di BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, kemudian Islamic Microfinance yaitu keuangan mikro syariah. Kemudian juga kami berfokus kepada pengembangan konsultasi bisnis syariah, kemudian seperti pengembangan konsep daripada keuangan syariah. Kemudian kami fokus juga di Bank Pembangunan Daerah Syariah, kemudian Bank Perkreditan Raja Syariah, kemudian bank yang ingin membuka usaha syariah, dan juga kami berfokus kepada market research, yaitu penelitian pasar. Kemudian juga kami berfokus kepada pengembangan web aplikasi yang berbasis fintech syariah, dan juga kami berfokus kepada pengembangan keuangan mikro syariah. Podcast ini kami tujukan untuk mengembangkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai wakaf. Jadi karena akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang pernyataan ataupun para pejabat negara yang menyatakan potensi wakaf ini sangat besar. Benar. Jadi berdasarkan perhitungan Februari 2021, wakaf itu di APBN kita sudah mencapai angka 188 triliun ya. Bahkan potensinya itu mencapai 2.000 triliun. Jadi potensi wakaf ini memang sangat besar. Apalagi kalau seandainya kita berkaca di negara-negara Timur Tengah seperti di Afrika ada sebuah negara yang bernama Mesir. Di sana kita mengetahui bahwa ada sebuah universitas yang ternama dinamakan dengan Universitas Al-Azhar. Dari Universitas Al-Azhar itu saja wakaf yang dikelola oleh universitas ini lebih besar, bahkan Al-Azhar itu sendiri bisa dikatakan lebih kaya daripada Mesir itu sendiri. Jadi memang potensi wakaf ini luar biasa. Jika kita kembali lagi ke konsep wakaf di negara barat, juga mereka memiliki konsep wakaf yang dinamakan dengan endowment. Endowment itu merupakan sebuah harta yang memang disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kegiatan-kegiatan amal. Seperti kalau seandainya di Inggris kita pernah mendengar universitas yang ternama yaitu seperti Universitas Oxford, kemudian Universitas Cambridge. Nah, dua universitas ini berasal dari dana endowment ataupun endowment funds. Oleh karena itu memang potensi wakaf ini sangat besar, dan insya Allah kalau seandainya ini dikelola dengan baik oleh pemerintah ataupun oleh semua stakeholder yang terkait, maka ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar kepada umat, terkhususnya yaitu warga negara yang ada di negara Indonesia ini. Jadi pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang IOV. IOV merupakan singkatan daripada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Dia merupakan sebuah lembaga yang dia bertujuan untuk memberikan regulasi-regulasi di bidang keuangan syariah. Dia mengeluarkan standar seperti standar syariah, kemudian dia juga mengeluarkan standar accounting standar, kemudian governance standar. Jadi di dalam pembahasan kita kali ini kita akan mengulas dari sisi syariah standarnya, karena IOV juga mengeluarkan syariah standar yang berjumlah sekitar 54 standar. Di standar nomor 33, IOV mengeluarkan sebuah standar yang berjudul wakaf ataupun endowment. Jadi kalau seandainya kita melihat kepada pembahasan daripada syariah standar ini, maka IOV selalu saja dia akan memulai pembahasan dengan scope of standard. Artinya limit daripada pembahasan standar ini, batasan daripada pembahasan standar ini. Ini dimaksudkan supaya
para pendengar ataupun para pembaca memiliki ekspektasi yang sesuai dengan apa yang akan diberikan daripada standar tersebut. Jadi wakaf. Nah, jika kita tinjau dari segi pengertiannya, itu diartikan di dalam bahasa Arab yaitu habs. Habs artinya memotong. Jadi wakaf itu artinya kita ini memotong rantai kepemilikan sebuah aset. Jadi kalau seandainya kita memiliki aset nih, aset apa saja itu, apakah itu aset bergerak ataupun tidak bergerak. Kemudian apabila aset tersebut kita deklarasikan sebagai harta wakaf, maka otomatis aset itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Jadi dia ini memang bentuknya itu dia memotong rantai kepemilikan sebuah aset untuk diteruskan kepada orang lain. Nah, itu dinamakan dengan wakaf. Kemudian jika kita berpijak kepada landasan hukumnya, maka sesungguhnya wakaf ini dibolehkan dan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan juga ijma' para ulama bersepakat bahwa wakaf ini tidak ada yang khilaf di dalamnya. Artinya tidak ada perbedaan pendapat mengenai keutamaan daripada wakaf tersebut. Jadi memang wakaf ini merupakan salah satu amalan yang sangat besar, potensinya baik itu bermanfaat bagi masyarakat yang akan hidup di alam dunia, ataupun si pewakif itu sendiri yang dia ini akan membawa amal solehnya ketika dia berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita berbicara mengenai pewakif, ya, jika kita berbicara mengenai pendonor yang melakukan atau mewakafkan hartanya, maka di sini ada beberapa syarat nih. Yang pertama adalah seorang wakif itu ataupun pewakif itu, pendonor itu bisa berupa perorangan ataupun bisa berupa sebuah badan. Jadi tidak mesti melulu bahwa yang mewakafkan itu dia harus seorang yang memang mempunyai harta yang banyak, tetapi dia juga bisa berupa sebuah badan, baik itu badan usaha ataupun yayasan ataupun organisasi pemerintahan ataupun organisasi masyarakat atau apapun itu yang dia merupakan perkumpulan dari beberapa orang. Oleh karena itu ada dua macam pewakaf di sini ya, ataupun orang yang mewakafkan. Kemudian selanjutnya adalah wakif ataupun pewakaf ini dia juga harus mempunyai hak untuk memiliki harta tersebut. Artinya apabila dia memiliki hak untuk kepemilikan harta tersebut, otomatis dia juga memiliki hak untuk mewakafkan harta tersebut. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang dia mewakafkan sesuatu yang memang dia tidak punya, jadi itu memang tidak diperbolehkan ataupun tidak diperkenankan, karena memang subjeknya itu tidak ada seperti itu. Kemudian apabila kalau seandainya ada seseorang yang dia gerak-geriknya terbatas dikarenakan dia mempunyai hutang yang sangat banyak, ya. Maka apabila dia hendak mewakafkan hartanya, dia harus meminta izin kepada orang-orang yang memberikan hutang kepadanya. Ya, jadi kalau seandainya ada ini dalam hukum Islam, seseorang apabila dia sudah terlalu banyak hutangnya, kemudian orang tersebut dibatasi gerak-geriknya. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk mengelola ataupun menjual asetnya ataupun membeli asetnya ataupun mewakaf asetnya kecuali atas seizin oleh orang-orang yang memberikan hutang kepadanya. Ini apabila kita berbicara mengenai pewakif ataupun pendonor. Kemudian kita berbicara lagi mengenai beneficiary ataupun penerima manfaat daripada wakaf tersebut. Kemudian kalau seandainya kita berbicara mengenai penerima wakaf ataupun penerima manfaat wakaf, maka seharusnya wakaf ini dia tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contoh kalau seandainya dia mewakafkan terhadap sebuah perusahaan yang perusahaan itu bergerak di bidang alkohol, nah, itu tidak diperbolehkan, ataupun perusahaan itu bergerak di bidang ekspor daging babi contohnya, nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian dia wakaf perusahaan itu memang dia bergerak ataupun wakaf sebuah usaha yang dia menjual sesuatu yang haram, nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan mendapatkan manfaat itu adalah memang dia ditujukan sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya adalah orang yang menerima manfaat wakaf
itu diperbolehkan bagi yang bukan muslim. Ini penting ya, ini tanda seru di sini, artinya kita harus garis bawahi bahwa penerima wakaf tidak melulu orang muslim, tetapi diperbolehkan juga orang non-muslim. Contohnya kalau seandainya seseorang mewakafkan sebuah tanah, ya kan, dan tanah itu dipakai untuk membuat taman, maka yang masuk ke dalam taman tersebut tidak harus hanya orang muslim saja, bahkan orang yang selain muslim juga boleh memanfaatkan taman tersebut. Ini dinamakan dengan bahwa penerima manfaat wakaf ini tidak hanya bagi muslim saja, tetapi bisa juga bagi non-muslim. Kemudian yang pastinya catatan di sini adalah ketika non-muslim ini menerima manfaat wakaf ini, dia tidak diperbolehkan untuk membawa ataupun memakainya ke dalam sifat-sifat ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian juga penerima manfaat wakaf ini tidak mesti harus ada ketika harta wakaf tersebut dideklarasikan ataupun aset tersebut diwakafkan. Jadi kalau seandainya pada hari ini, contohnya hari ini hari Minggu, dideklarasikan bahwa aset ini telah diwakafkan, maka tidak mesti pada hari ini sudah ada penerimanya ataupun penerima manfaat daripada harta wakaf tersebut. Bisa jadi nanti si penerima ini bisa dideklarasikan ataupun dia itu bisa ada ketika 5 hari ataupun 10 hari setelahnya. Jadi tidak mesti ada pada hari dideklarasikan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir mengenai penerima manfaat wakaf ini adalah dia ini apabila si penerima wakaf ini tidak ada lagi, artinya dia sudah meninggal dan tidak ada pewaris daripada ahli waris daripada penerima wakaf ini, maka si penerima wakaf bisa dialokasikan kepada lembaga-lembaga sosial lainnya. Jadi mungkin ini merupakan syarat-syarat daripada beneficiary ataupun penerima manfaat daripada wakaf tersebut. Ya, mengenai wakaf properti ataupun harta yang bisa diwakafkan, di sini kita akan melihat bagaimana penjelasan daripada Syariah Standar IOV nomor 33 ini. Yaitu yang pertama adalah properti daripada wakaf tersebut seharusnya mempunyai beberapa syarat, yaitu yang pertama dia itu properti harus properti yang tidak menyalahi aturan syariah. Dalam artian tidak boleh mewakafkan perusahaan minuman alkohol, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh mewakafkan obat-obatan terlarang, itu tidak diperbolehkan. Jadi dia ini propertinya ini memang harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah properti tersebut diketahui keberadaannya ataupun dia ini diketahui wujudnya, penampakannya dan keberadaannya itu diketahui. Kemudian yang selanjutnya adalah yang pewakif dia seyogianya dia memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang akan diwakafkan tersebut. Jadi dia ini tidak join ya dengan orang-orang lain ketika dia mewakafkan, maksudnya harta tersebut ketika dia ingin mewakafkan. Jadi kalau seandainya dia memiliki kepemilikan ganda ataupun kepemilikan yang banyak di sebuah aset, maka dia ini harus menyertakan persetujuan daripada pemilik-pemilik yang lain. Kemudian selanjutnya adalah wakaf ini dia ini harus memiliki sebuah komitmen yang itu bisa diterima ketika dia ini proses serah terima ini terjadi. Dalam artian komitmen ini dia ini bisa bersifat seperti ketika wakaf ini diserahkan, maka wakaf tersebut dia bisa dikelola oleh para pengelola wakaf tersebut. Nah, ini yang harus digarisbawahi bahwa kebanyakan mungkin ada beberapa aset wakaf itu ketika dia dikelola, dia tidak bisa, ketika dia diwakafkan dia tidak bisa dikelola. Karena kenapa? Karena rupanya dia masih terikat dengan komitmen-komitmen yang lainnya. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan juga. Kemudian tipe-tipe daripada properti wakaf tersebut, yang pertama adalah dia bisa berupa bangunan. Ya, jadi wakaf ini bisa berupa bangunan, baik bangunan tersebut tidak mempunyai perabotan di dalamnya ataupun bangunan tersebut mempunyai perabotan di dalamnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian wakaf juga bisa di harta yang bergerak. Contohnya seperti
mobil, kemudian kendaraan, roda 2, roda 3, roda 4, dan sejenisnya, itu bisa diwakafkan. Ataupun harta bergerak ini dia terikat ataupun tidak terikat daripada harta yang tidak bergerak tadi, seperti bangunan tadi, itu juga bisa diwakafkan. Kemudian wakaf, ini yang perlu kita garis bawahi di sini, wakaf bisa juga berupa sejumlah uang. Ya. Ini yang sedang kita galakkan ya di Indonesia, yaitu gerakan wakaf uang ataupun cash wakaf. Jadi perlu diperhatikan bahwa wakaf ini bisa berupa sejumlah uang, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengelolaannya, karena yang diwakafkan tersebut ataupun uang yang diwakafkan tersebut tidak dipakai habis begitu saja, tetapi uang yang diwakafkan itu yang dipakai untuk menghasilkan pemasukan-pemasukan lain, yang pemasukan itu dipakai untuk penerima-penerima manfaat daripada wakaf tersebut. Jadi di sini yang saya perlu titik beratkan adalah berbeda konsep antara wakaf dengan sedekah. Kalau seandainya Anda ingin mengeluarkan sedekah, kita ingin mengeluarkan sedekah, maka uang tersebut itu yang akan dipakai untuk keperluan orang penerima sedekah. Sedangkan kalau seandainya kita ingin mewakafkan uang, uang tersebut tidak langsung diberikan kepada penerima manfaat wakaf, tetapi uang tersebut dikelola dengan sedemikian rupa sehingga hasil daripada pengelolaannya tadi akan diberikan kepada orang-orang yang penerima manfaat wakaf. Jadi harta ataupun uang dari awal tadi itu tidak habis di awal, tapi dia itu dikelola sehingga akan menghasilkan manfaat-manfaat bagi penerima wakaf lainnya. Kemudian wakaf juga bisa dalam bentuk sukuk ataupun bisa juga dalam bentuk saham syariah. Nah, jadi wakaf tidak melulu uang tadi ya, ataupun benda yang tidak bergerak ataupun bangunan. Jadi wakaf juga bisa berupa saham syariah ataupun bisa juga berupa dengan sukuk. Nah, jadi bagaimana apanya yang diwakafkan? Yaitu ketika seorang mewakafkan saham syariah, maka pendapatan yang didapatkan daripada sukuk tersebut ataupun saham syariah tersebut itu yang akan diberikan kepada penerima manfaat daripada wakaf tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah wakaf di properti yang dimiliki oleh umum ataupun properti yang memang banyak pemiliknya. Nah, di sini diperbolehkan juga apabila wakaf harta yang diwakafkan tersebut merupakan properti yang dia ini dimiliki oleh orang banyak, baik properti tersebut bisa dibagi ataupun tidak. Nah, jadi selama si properti tersebut masih bisa mendatangkan manfaat, maka manfaat yang dihasilkan daripada properti tersebut bisa dimanfaatkan ataupun bisa dipakai untuk wakaf. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah wakaf juga bisa berupa, jadi wakaf juga bisa berupa salah satu lantai yang ada di sebuah gedung. Ya, jadi kalau seandainya nih ada gedung 10 lantai, kemudian lantai satunya diwakafkan, itu diperbolehkan juga. Jadi wakaf itu tidak hanya yang tadi saya sebutkan, jadi dia bisa satu lantai saja nih dipakai untuk wakaf. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu di gedung tersebut ataupun lantai daripada gedung tersebut dipakai untuk kegiatan-kegiatan usaha yang nantinya akan disewakan, dan hasil daripada sewa tersebut bisa diberikan manfaatnya kepada penerima manfaat wakaf. Wakaf juga bisa berupa usufrak kalau bahasa Inggrisnya, yaitu pemanfaatan. Artinya kalau seandainya ini seseorang mempunyai hak daripada memanfaatkan sesuatu properti, maka hak dia tersebut bisa diwakafkan. Contoh, kalau seandainya kepemilikan itu kan ada dua. Yang pertama, kepemilikan dia memiliki aset tersebut, kemudian kepemilikan yang dia memiliki hak guna daripada aset tersebut, tetapi dia tidak memiliki kepemilikan keseluruhannya, cuma hak gunanya saja. Nah, hak guna daripada sebuah aset ini itu bisa diwakafkan. Ada seseorang yang dia menyewakan sebuah tanah ataupun dia menyewakan sebuah rumah. Berarti dia memiliki hak guna daripada tanah tersebut ataupun rumah tersebut, tetapi dia tidak memiliki
kepemilikan utuh daripada rumah ataupun tanah tersebut, maka hak yang dia miliki tersebut ataupun hak guna dia ini bisa dia wakafkan kepada orang lain. Selama apa? Selama si pemilik hak guna ini masih memiliki jatahnya di dalam aset tersebut. Jika kita berbicara mengenai persyaratan daripada sebuah kontrak wakaf, maka di sini kita akan melihat syarat-syarat yang dia itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, yang digarisbawahi daripada syariah standar IOV nomor 33 ini, yaitu si pewakif ataupun pendonor, dia berhak untuk melakukan ataupun menerapkan persyaratan-persyaratan daripada harta yang diwakafkan tersebut selama persyaratan tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Nah, itu penting. Jadi apabila dia ini ingin mengeluarkan persyaratan ketika dia ingin mengeluarkan wakaf, maka dia ini diperbolehkan untuk mengeluarkan syarat-syarat tersebut selama dia tidak menyalahi, yang pertama dia prinsip syariah, kemudian dia tidak menyalahi norma-norma yang ada di tempat aset wakaf tersebut. Jadi contohnya adalah ketika dia hendak mewakafkan, kemudian dia mensyaratkan bahwa si nazir ataupun pengelola wakaf tersebut, dia diharuskan untuk mendapatkan remunerasi ataupun gaji sekian. Nah, itu diperbolehkan selama itu masih sesuai dengan prinsip ataupun koridor daripada prinsip syariah. Kemudian selanjutnya adalah bentuk daripada wakaf tersebut, maka dia ini bisa kalau harta wakaf tersebut bisa dipakai ataupun si pewakif ini membuat sebuah syarat bahwa income ataupun pendapatan yang didapatkan dari harta wakaf ini bisa dipakai untuk membayar utangnya dahulu, ataupun dia juga bisa dipakai untuk memberikan harta ataupun manfaat wakaf tersebut kepada keluarganya yang tiba-tiba keluarga tersebut jatuh miskin. Nah, itu bisa. Kemudian dia juga bisa mensyaratkan bahwa harta wakaf tersebut selama dia masih hidup, maka harta itu dia pakai terlebih dahulu, manfaatnya tersebut dia pakai terlebih dahulu, kemudian apabila dia telah meninggal maka itu akan diberikan kepada wakaf. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Kemudian apabila si pewakif ataupun pendonor mensyaratkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka otomatis persyaratan tersebut tidak sah hukumnya, ataupun harta wakaf tersebut tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan wakaf, karena memang itu menyalahi aturan-aturan ataupun prinsip-prinsip syariah. Maka wakaf harta tersebut dia tetap sah, tapi syarat-syarat yang diberikan kepada pewakif itu yang tidak sah. Contohnya kalau seandainya si pewakif yang mendonorkan dia membuat ataupun menerapkan sebuah persyaratan yang persyaratan tersebut dapat menghancurkan aset wakaf, itu tidak diperkenankan. Tetapi bagaimana dengan harta wakafnya? Harta wakafnya tetap sah, artinya tetap bisa dikelola oleh nazir wakaf. Kemudian kalau seandainya si pewakaf ini ataupun wakif pendonor ini mewakafkan sebuah aset perumahan ataupun sebuah aset yang dia ini bisa disewakan, maka hasil sewa tersebut dipakai untuk penerima manfaat wakaf. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita berbicara mengenai pengawasan dan manajemen wakaf. Nah, kalau seandainya kita berbicara mengenai pengawasan, maka kita akan berbicara mengenai kontrol daripada harta yang diwakafkan tersebut. Jadi pengawas di sini dinamakan dengan superintendent ataupun nazir wakaf. Nah, dari sini bagaimana cara kontrolnya, yaitu si pengawas ataupun manajer wakaf tersebut, dia seharusnya melihat bagaimana cara-cara ataupun konsep-konsep prinsip syariah yang seharusnya dijalankan di dalam sebuah manajemen wakaf ataupun manajemen harta wakaf. Oleh karena itu, dia tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip syariah ketika dia menjalankan
proses-proses manajemennya. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Ya, apa yang bisa dilakukan seorang nazir wakaf ataupun sebuah lembaga nazir wakaf terhadap harta wakaf yang diberikan kepadanya? Yang pertama, dia ini diharuskan untuk melakukan manajemen, kemudian dia ini diharuskan untuk melakukan maintenance ataupun perawatan dan juga pengembangan daripada harta wakaf. Kemudian yang kedua adalah dia ini bisa melakukan penyewaan terhadap harta wakaf. Ini kalau seandainya yang diwakafkan tersebut berupa bangunan ataupun tanah ataupun harta yang tidak bergerak lainnya ataupun juga harta bergerak. Jadi dia bisa menyewakan aset tersebut ataupun menyewakan kepemilikan daripada aset tersebut. Kemudian selanjutnya si nazir wakaf ini dia juga melakukan pengembangan daripada properti wakaf yang diberikan kepadanya sesuai dengan prinsip syariah. Bisa pengembangan yang dilakukan tersebut menggunakan perbankan syariah, ya. Contohnya kalau seandainya dia wakaf uang, kemudian uang tersebut diberikan kepada institusi perbankan syariah untuk dimudarabahkan, ya kan, digunakan prinsip mudarabah, nah, itu diperbolehkan. Kemudian juga dia juga bisa langsung mengembangkan harta wakaf tersebut tanpa ada perantara institusi finansial syariah, tanpa ada perantara perbankan syariah, itu juga diperbolehkan. Kemudian dia juga bisa menggunakan metode-metode seperti mengganti, ya. Maksudnya dia yang dimaksud dengan mengganti artinya si wakaf tersebut ataupun aset wakaf tersebut dia sedang ada bisnis penyewaan, kemudian dia bisa menggantikan dengan bisnis yang lainnya. Nah, itu diperbolehkan juga. Selama itu dia bisa memaksimalkan potensi ataupun pemasukan bagi harta wakaf tersebut. Kemudian selanjutnya dia juga diharuskan untuk menjaga keberlangsungan daripada aset wakaf tersebut. Jadi si superintendent ataupun si nazir wakaf ini dia mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan daripada aset tersebut. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan aset daripada harta wakaf itu bisa hilang ataupun rusak dan sejenisnya. Kemudian dia juga diharuskan untuk melakukan pengelolaan keuangan seperti membayar bills terhadap aset wakaf tersebut, kemudian membayar iuran, tagihan, atau apabila ada hutang dibayarkan hutangnya, kemudian juga dibayarkan gaji pegawai yang ada di aset wakaf tersebut, dan juga dia bisa mengganti. Ya, ini penting juga nih. Kalau seandainya ada sebuah harta wakaf baik berupa bangunan ataupun tanah dan sejenisnya, dia ini rusak, dia bisa mengganti dengan bangunan ataupun tanah ataupun properti wakaf lainnya selama nilainya ini sama dengan nilai yang digantikan tersebut. Jadi dia ini bisa melakukan penggantian aset harta wakaf. Itu dinamakan dengan istibdal ataupun exchange. Kemudian dia juga diharuskan untuk menjaga aset harta wakaf dengan cara bisa mengasuransikan aset harta wakaf tersebut, baik dengan menggunakan asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah pastinya. Kemudian dia juga harus melakukan pendanaan ataupun melakukan pelaporan terhadap yang bertanggung jawab terhadap wakaf tersebut. Jadi pelaporannya, sistem penggunaan asetnya, kemudian pemasukannya itu juga harus jelas bagaimana yang dilakukan oleh para superintenden ataupun nadir wakaf ini. Kemudian ketika kita telah berbicara mengenai apa yang bisa dilakukan oleh para nadir wakaf ini, selanjutnya apa yang tidak boleh dilakukan oleh para nazir wakaf ini? Yang pertama adalah dia menyalahi persyaratan yang telah diberikan kepadanya. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian dia menyewakan aset wakaf itu kepada dirinya sendiri ataupun kepada keluarga kerabatnya, yang kerabat itu bisa berupa anak, istri, ataupun bapak, orang tua. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya dia menggunakan wakaf ini ataupun pemasukan daripada wakaf untuk memperbanyak ataupun untuk memberikan untuk mengalokasikan kepada properti-properti lain tanpa seizin daripada pendonor.
Nah, itu penting ya. Jadi dia ini menggunakan wakaf ini untuk dikembangkan tanpa izin daripada pendonor. Kemudian dia ini menjadikan harta wakaf ini sebagai barang jaminan, ya kan, kalau seandainya dia ingin meminjamkan uang kemudian dijadikan barang wakaf ini ataupun properti wakaf ini sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman, nah itu tidak diperbenarkan. Kemudian dia juga tidak diperkenankan untuk meminjamkan aset wakaf ini kepada orang lain, itu tidak diperkenankan. Kemudian juga dia tidak diperkenankan untuk meminjam dana untuk kepentingan aset wakaf. Artinya dia datang ke bank kemudian minta pinjaman tujuannya untuk mewakaf, itu tidak diperkenankan kecuali dengan syarat-syarat seperti berikut. Kalau seandainya peminjaman ini dilakukan untuk melunasi kewajiban-kewajiban ataupun utang-utang yang ditimbulkan daripada pewakif tadi yang awal, tetapi ini diharuskan untuk dapat persetujuan daripada pendonor. Kemudian kalau seandainya si pewakaf ini juga kalau seandainya si yang superintenden ataupun nazir wakaf dia juga tetap harus meminjam dana, maka dia ini dana yang dipakai seharusnya dia dipakai untuk yang pertama adalah melakukan perawatan terhadap aset wakaf, kemudian membayar komitmen-komitmen keuangan yang ada ataupun yang datang daripada pengelolaan wakaf tersebut, baik seperti gaji, kemudian seperti tagihan dan semacamnya. Kemudian dia ini juga membayar kewajiban-kewajiban yang datang daripada proses operasional daripada wakaf tersebut. Nah, itu dia boleh untuk melakukan pinjaman. Tetapi sekali lagi eh, peminjaman ini hanya untuk eh, peminjaman ini hanya untuk dipakai untuk operasional daripada aset wakaf. Jadi bukan dipakai untuk memberi manfaat bagi penerima manfaat wakaf. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika seorang nazir wakaf ini melakukan peminjaman, menginginkan sebuah pinjaman, maka uang yang didapatkan dari pinjaman ini tidak diberikan kepada penerima manfaat daripada pewakaf ataupun penerima manfaat daripada aset wakaf. Jadi dia ini dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan manajemen manajerial yang timbul daripada operasional wakaf. Kemudian selanjutnya kalau seandainya pendapatan daripada aset wakaf ini lebih, artinya semua penerima manfaat wakaf ini telah mendapatkan porsinya kemudian lebih, maka ini bisa diberikan kepada masjid-masjid yang ada di sekitar posisi aset wakaf tersebut. Kemudian wakaf juga diharuskan untuk bisa berada di dalam pengawasan daripada sebuah otoritas tertentu. Jadi ini ditujukan supaya apabila terdapat konflik ataupun sengketa, maka si pihak yang bersengketa ini bisa membawa konfliknya itu ke dalam ranah hukum yang ada di otoritas-otoritas tersebut. Jadi maksudnya ini supaya nantinya ketika aset wakaf ini tidak terdaftar, kemudian terdapat sengketa, maka tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan daripada para nazir wakaf. Ya, kemudian apabila kita membahas tentang tipe-tipe ataupun mode-mode investasi daripada wakaf income ataupun pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan wakaf, maka di sini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan investasi daripada harta wakaf ini, kita harus memperhatikan persyaratan yang disyaratkan oleh para pewakif ataupun pendonor. Kemudian selanjutnya kita juga harus memperhatikan aset yang akan kita investasikan itu adalah aset yang lebih ataupun sisa-sisa daripada yang telah kita berikan kepada para penerima manfaat wakaf. Kemudian waktu investasinya ini diberikan ketika sebelum para penerima manfaat wakaf ini mendapatkan manfaat tersebut. Jadi ada 3 poin penting.
skemanya ini bisa memakai semua skema yang ada di dalam keuangan syariah, akad-akad keuangan syariah seperti akad mudharabah, kemudian akad murabahah, kemudian akad istisna, kemudian akad salam, kemudian akad musyarakah dan sejenisnya. Kemudian kalau seandainya kita melihat bagaimana pengembangan tanah yang dia ini diberikan kepada si nadhir untuk dikembangkan, maka di sini ada beberapa metode untuk mengembangkan tanah tersebut. Yang pertama adalah dengan menggunakan akad istisna dengan cara BOT yang sering dikenal dengan istilah Build Operate Transfer. Artinya apabila seorang mewakafkan tanah, kemudian nazir melakukan pengelolaan terhadap tanah tersebut, kemudian sang nazir ini dia mencari seorang investor baik berupa perorangan ataupun lembaga, kemudian melakukan akad kerjasama yang dinamakan dengan BOT, Build Operate Transfer. Maksudnya adalah si investor ini membangun bangunan di atas tanah wakaf tersebut dengan skema ataupun perjanjian apabila si investor kemudian dia diberikan hak untuk mengelola bangunan yang dibangun tersebut di atas tanah tersebut, kemudian hak pengelolaannya itu diberikan kepada investor tersebut pada waktu-waktu tertentu. Jadi bisa jadi 10 tahun ataupun 15 tahun. Kemudian apabila telah habis masanya, maka gedung tersebut beserta pengelolaannya akan diberikan lagi kepada nazir wakaf. Nah, hal-hal seperti ini banyak dipraktekkan di hotel-hotel terutama di seputaran Mekah dan Madinah. Jadi mereka ini banyak mengerjakan model-model transaksi bisnis BOT, Build Operate Transfer. Yang artinya hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu pada dasarnya tanah tersebut adalah tanah wakaf. Kemudian datang pengusaha ataupun investor, dia melakukan kerjasama dengan nazir wakaf ini, kemudian dia membangun hotel, kemudian dia mengelola hotel tersebut sampai 15 tahun ataupun 20 tahun sehingga dia bisa mengembalikan modalnya, kemudian dia bisa mendapatkan untung dari itu, kemudian dia memberikan lagi hotel tersebut kepada yang pengelola wakaf, karena pada hakikatnya tanah tersebut tidak boleh dimiliki karena sudah diwakafkan. Ya, kembali lagi kepada pengertian awal tadi yaitu wakaf, ya tidak boleh dimiliki ataupun hak kepemilikannya itu diputus. Kemudian selanjutnya bisa juga menggunakan dengan metode diminishing musyarakah ataupun declining partnership, yaitu di mana transaksi antara nazir wakaf ya, dengan investor lainnya dalam membangun sebuah tanah. Nah, di sini si nazir juga ikut andil untuk mengeluarkan modal ketika dia membangun bangunan yang ada di tanah wakaf tersebut. Nantinya kalau seandainya modal yang diberikan nazir itu 20%, kemudian 80% dimiliki oleh investor tersebut. Nah, ketika prosesnya nanti sudah selesai pembangunannya, kemudian pengelolaannya, nantinya si nazir wakaf ini akan menaikkan kepemilikannya ini menjadi lebih daripada 20%, sehingga nanti si investor kepemilikannya berkurang presentasinya, kemudian si nazir wakaf juga bertambah presentasi kepemilikannya, sehingga seiring dengan berlalunya waktu si nazir akan mendapatkan kepemilikan full 100% daripada aset wakaf yang telah dibangun tersebut. Ini dinamakan dengan diminishing musyarakah. Kemudian juga bisa menggunakan dengan metode ijarah muntahiyah bitamlik ataupun sewa yang dia berujung kepada kepemilikan. Maksudnya adalah ketika si tanah ini diwakafkan, kemudian nazir mencari investor, investor membangun sebuah bangunan, kemudian bangunan tersebut disewakan kepada si nazir, yang nantinya ketika habis masa periode sewa ini, si nazir ini bisa mendapatkan kepemilikan penuh daripada aset yang telah dibangun oleh investor tersebut. Ini contoh-contoh daripada akad-akad bisnis yang bisa dilakukan untuk pengembangan tanah wakaf. Dan yang pastinya ketika melakukan pengembangan tanah wakaf hendaknya memerhatikan poin-poin seperti dia sesuai dengan prinsip syariah, kemudian dia tidak memudaratkan ataupun menghancurkan nilai-nilai ataupun aset wakaf yang ada di situ. Kemudian selanjutnya apabila diperlukan dia bisa
melakukan pengelolaan ini dilimpahkan kepada institusi-institusi finansial syariah. Kemudian kita berbicara mengenai perawatan aset wakaf, kemudian renovasi aset wakaf dan replacement ataupun penggantian aset wakaf. Jika kita berbicara mengenai perawatan, maka aset wakaf bisa memakai biaya daripada biaya daripada income ataupun pendapatan yang masuk daripada operasional wakaf tersebut. Jadi kalau seandainya biasanya tuh kalau seandainya di proses pengelolaan wakaf terdapat dana cadangan ataupun reserve, di dana cadangan tersebut bisa dipakai untuk proses pengelolaan ataupun proses maintenance perawatan daripada aset wakaf tersebut. Kemudian aset wakaf juga nantinya dia akan mendapatkan pendapatan. Dari pendapatan itu bisa dipakai untuk merenovasi aset wakaf. Nah, jadi pendapatan tidak hanya bisa dialokasikan kepada penerima manfaat, juga bisa dialokasikan untuk renovasi daripada aset wakaf tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila kalau seandainya pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk melakukan perawatan ataupun renovasi, maka si penyewa daripada wakaf tersebut ini aset wakaf ini bisa berupa bangunan. Nah, bangunan ini nanti disewakan. Nah, salah satunya adalah apabila si nazir wakaf tidak mempunyai dana untuk melakukan renovasi ataupun maintenance perawatan, si penyewa ini diperbolehkan ya kan, menggantikan uang sewanya ini berupa perawatan ataupun renovasi aset-aset wakaf yang dia tempati tersebut. Jadi banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk perawatan ataupun renovasi. Kemudian kita kemudian kita membahas tentang alokasi ataupun cadangan yang didapati daripada pendapatan aset wakaf. Nah, ketika si nazir melakukan pengelolaan terhadap aset wakaf, maka ketika mendapatkan dana seharusnya dia melakukan penyimpanan dana ataupun reserve daripada pendapatan aset wakaf itu. Tujuannya adalah supaya untuk melakukan pemindahan aset wakaf apabila di suatu waktu posisi aset wakaf ini sudah tidak mempunyai nilai sama sekali, ya. Contoh kalau seandainya posisi aset wakaf ini berada di sebuah tempat di dekat wilayah yang sering kena bencana alam. Tiba-tiba pemerintah di sana mengatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan yang ada di daerah tersebut, maka otomatis semua orang harus berpindah. Nah, apabila ada aset wakaf di situ, dengan menggunakan alokasi dana dari penyimpanan tadi ataupun reserve tadi, itu bisa dipakai untuk membeli aset wakaf lainnya di tempat yang baru. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang istibdal ataupun pergantian aset wakaf. Aset wakaf ini yang dimaksud dengan istibdal adalah proses penjualan sebuah aset wakaf, ya kan. Kemudian bisa melakukan pembelian baru daripada aset wakaf yang lama. Jadi aset wakaf yang lama dijual kemudian dibeli yang baru di tempat yang baru ataupun di lokasi yang lebih strategis. Nah, ini diperbolehkan apabila aset wakaf ini telah tidak mempunyai manfaat, tidak bisa memberikan manfaat ataupun aset wakaf tersebut rusak ataupun aset wakaf tersebut tidak bisa dilakukan penyewaan, ya kan, tidak menghasilkan sama sekali pendapatan. Nah, itu diperbolehkan untuk melakukan istibdal atau pergantian. Oleh karena itu, maka syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan istibdal ataupun pergantian daripada aset wakaf, maka yang pertama adalah dia ataupun aset wakaf tersebut kita harus pastikan dia sama sekali tidak bisa menghasilkan Rp1 pun, artinya tidak bisa menghasilkan pendapatan sedikit pun, karena wakaf seyogianya dia bisa menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada penerima manfaat. Ini sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat. Oleh karena itu, maka diperbolehkan untuk melakukan istibdal. Kemudian yang kedua adalah ketika kita hendak menjual, maka tidak diperbolehkan menjual aset tersebut dengan harga yang terlalu tinggi, artinya harga yang tidak normal di pasaran. Jadi dia itu harus sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Kemudian
dia ini artinya aset wakaf yang baru ketika dia akan dipindah ke tempat yang baru, dia harus sesuai dengan niat-niat ataupun kondisi dan syarat-syarat daripada pewakif yang awal tadi. Kemudian dia juga harus mendapatkan persetujuan daripada otoritas tertentu yang ada di posisi tempat wakaf itu berada. Kemudian yang terakhir adalah apabila dia ini berupa barang yang dia tidak bisa bergerak, aset yang tidak bisa bergerak seperti bangunan dan sejenisnya, maka apabila di dalam bangunan tersebut tidak ada potensi untuk bisa dikembangkan dan mendatangkan manfaat, maka itu diperkenankan untuk diganti ataupun melakukan istibdal terhadap aset wakaf yang lainnya di tempat yang baru. Maka dengan cara seperti ini kita bisa dapat memastikan aset wakaf bisa terus memberikan manfaat kepada penerima manfaat wakaf. Mungkin ini dari kami, dan jangan lupa kunjungi kami di www.syafascapital.com dan ikuti terus media sosial kami. Kemudian subscribe channel YouTube kami di Syafas Capital, dan jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.